pagi Bu Lucy. Maaf ya Bu Reni mengganggu waktunya. Iya. Di sini saya dari SMP 41 Bu Reni. Saya itu calon guru putra angkatan 10 Kabupaten Tebo. Di sini saya ada sedikit tugas Bu Reni. Bu Reni boleh nggak saya bertanya beberapa hal? Boleh. Di sini topik kita Bu Reni tentang ini dilema etika dan rujukan moral. Kita tahu kan kalau dilema etika itu kan Bu Reni seperti situasi yang di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun keduanya saling bertentangan. Kemudian ada juga satu lagi rujukan moral, di mana kita sering dihadapkan dengan suatu pernyataan yang benar atau salah. Boleh nggak kira-kira saya mengajukan beberapa pertanyaan? Bagaimana Ibu Reni dengan rekan sejawat Ibu, dengan anak buah Ibu lah ya, atau dengan murid-murid sekolah Ibu Reni? Ya, silakan. Terima kasih ya Bu Reni. Langsung aja ya Bu. Silakan. Nah, ini Bu, pertanyaan yang pertama tuh, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, kalau dilema etika itu mungkin ini ya Bu. Di satu sisi kalau kita mau ambil keputusan itu benar, di sisi lain itu juga benar. Tapi kedua sisi ini ada pro kontranya gitu Bu. Saling bertolak belakang. Jadi itu mungkin yang dilema etika. Benar, semuanya itu sama-sama benar, tapi saling bertolak belakang untuk kebenarannya itu. Sebagai yang memiliki jiwa sosial pasti bertentangan ya. Iya benar. Gitu ya. Iya. Terus selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai berbeda, bagaimana Bu? Biasanya saya observasi dulu di antara dua kebenaran itu mana yang kepentingannya ini mana yang nilai kebenaran itu lebih banyak membawa manfaat gitu. Berarti tergantung dampaknya. Ya, dampaknya tergantung dampak jangka panjangnya seperti apa. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam memutuskan? Memutuskan masalah itu tadi. Biasanya langkah-langkahnya saya coba dulu menempatkan diri. Kalau saya di posisi misalnya bawahan saya menempatkan diri dulu. Kalau saya di posisi mereka, bagaimana perasaan saya kalau saya ambil keputusan yang sama. Kemudian nanti di masa depan apa akibat dari keputusan yang saya ambil ini. Berarti memang langkah-langkahnya harus step by step ya Bu Reni. Iya. Terus hal-hal apa saja yang menjadi yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif untuk kasus dilema etika ini mungkin kita melihat dari bagaimana dampak dari keputusan yang kita ambil itu. Kemudian efeknya bagi diri saya sendiri sebagai pengambil keputusan, teman yang sebagai sumber yang terkena keputusan, dan lingkungan. Berarti dibutuhkan sebuah keterbukaan ya Bu Reni, Iya, benar. agar kedua belah pihak sama-sama tanggung jawab. Iya, sama-sama menguntungkan. Selanjutnya Bu Reni, ada nggak kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Mungkin kalau tantangannya menyatukan persepsi antara bersama rekan kerja itu Bu. Nah, misalkan kita kan mengambil keputusan itu tidak bisa saya sendiri walaupun selaku pimpinan, tapi harus melibatkan juga misalnya rekan-rekan guru atau siswanya gitu. Nah, menyatukan persepsi antara saya dan teman-teman ini. Ya. Kadang perbedaan karakter Iya. jadi penghambat ya. Iya. Kalau ada Ibu Reni punya sebuah jadwal
atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal rutin seperti itu? Kalau saya seperti yang saya bilang tadi, untuk memutuskan suatu masalah diobservasi dulu. Jadi memang perlu jeda waktu untuk mengambil keputusan itu. Berdiskusi dulu dengan rekan sejawat atau mencari alternatif lain, bagaimana jika keputusan itu diambil. Jadi ada jeda yang diambil untuk berpikir untuk memutuskan suatu permasalahan. Baik, Bu Reni. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, jelas. Kesepakatan bersama rekan sejawat itu adalah salah satu faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Kerjasama yang baik. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang jelas yang saya pelajari selama ini dalam mengambil suatu keputusan itu jangan gegabah. Harus dengan memang perhitungan yang panjang, ya, tapi juga jangan terlalu panjang karena kadang ada hal-hal yang harus yang butuh keputusan dalam waktu yang cepat, tapi kita tetap perlu jeda, berpikir dengan jernih. Jadi tidak mengambil keputusan dengan emosi atau untuk kepentingan pribadi kita, tapi keputusan yang diambil itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Terus terang Bu Reni, saya sangat banyak belajar dari apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Seperti ini akan saya contoh untuk di sekolah saya dengan ketika saya mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika atau rujukan moral. Itu kepada siswa Ibu Reni, banyak hal yang bisa saya ambil pelajaran dari Ibu. Terima kasih ya Bu sudah berbagi ya Bu. Semoga Ibu tetap sehat, lancar-lancar karirnya ya Bu. Amin. Terima kasih Bu.